Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqa fihi dini man istabahu min ulama yatari bihim kullu dalifi halaki zulami wal jahl wa ahtara minhum az-zuhada wal hukama wal kulama wa fadala minhum al-arifina billah wa sifati wal asma'i wa jaqahum lazatal mahabbah wa talahum hakkatal asya'a min al-ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi sadatil awliya wa tabi'in wa tabi'in wa bi ihsan yaumiddin wa rahmil alamin. Amma ba'du, al-alimul al-alamah al-arif billah Asy-Syaikh Haji Muhammad Zain Abdul Ghani bin al-Arif billah Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin al-Alim al-Alamah Mufti Khalid bin al-Alim al-Alamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Asal Banjari, yang dilahirkan pada malam Rabu 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersama dengan 11 Februari 1942 Masehi di kampung Tunggul Irang, seberang Martapura. Jadi selama di Tunggul Irang beliau tidak pernah menyusul dengan ibu beliau, hanya mengisap liur al-Arif billah Haji Abdurrahman atau Haji Adu sampai kenyang selama 40 hari. Jadi nama beliau sejak kecil adalah Qusairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfuz, yaitu satu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat pembawaan yang lain daripada yang lain. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ihtilan atau jahil. Al-alimul alamal arif billah Syekh Haji Muhammad Zain Abdul Ghani sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Sarbiah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan. Sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di samping dan memimpinnya. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan sangat-sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi sangu sebotol kecil, yaitu berisi minyak tanah, untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan Pasayangan yang mengajarkan Al-Quran. Dalam usia kurang lebih 7 tahun beliau sudah mulai belajar di Madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke Madrasah Darussalam Martapura sampai tamat dan tidak pernah sekolah SD, sekolah dasar. Jadi guru beliau, guru al-Arif billah Syekh Haji Muhammad Zain Abdul Ghani. Jadi guru khusus tasawuf dan suluk, di antaranya al-alimul alamah al-Qutub Syekh Muhammad Amin Qutbi, dan juga Haji Muhammad Sarwani Abdan. Jadi sanad-sanad dalam berbagai bidang ilmu tarekat diterima dari Arif billah al-Qutub al-Alamal al-Qutub Syekh Abdul Qadir Al-Bar, dan juga dari al-Alamah Ki Falak Bugur. Jadi guru pertama secara rohani atau mimpi, bisa secara rohani, secara batin, secara mimpi, yaitu al-alimul alamah Haji Muhammad Sarwani Abdan, yaitu guru Bangil. Jadi di dalam usia kurang lebih 10 tahun beliau sudah mendapat khususiat dan anugerah dari Tuhan berupa kasyaf hissi, yaitu melihat dan mendengar apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Jadi beliau tuh melihat. Makanya kan waktu beliau pengajian berapa ribu manusia, orang parkir kendaraan lah, kada suah terdengar berhilangan. Nah, jadi kada suah terdengar berhilangan, mungkin beliau ngasap
Jadi pernah beliau yang ulun dengar dulu waktu pengajian, mungkin ada manusia anak berbuat jahat kalau jadi ujar sidin, nyawalah jangan macam-macam sambil berceramah sidin, nyawalah jangan macam-macam. Kalau dipukuli datu beduk nih sidin. Nah jadi itu waktu ceramah sidin mungkin ada yang ada berbuat jahat, nah lalu kada jadi. Jadi sewaktu beliau siahah berjalan-jalan di hutan, maka rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaat untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batuan dan besi, kesemuanya itu tidaklah beliau perhatikan, dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan. Dan kurang lebih dalam usia itu pula beliau bermimpi, tepatnya pada malam Jumat, melihat sebuah kapal besar turun dari langit, dan di muka kapal tersebut di depan pintu masuknya berdiri seorang laki-laki berpakaian jubah putih sebagai penjaganya, dan di pintunya tertulis Safinatul Aulia. Tatkala beliau hendak masuk ke dalam kapal tersebut, dihalau oleh penjaganya hingga beliau jatuh tersungkur. Beliau pun langsung terbangun pada malam Jumat itu. Berikutnya beliau pun bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Begitu pula pada malam Jumat yang ketiga, beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Namun kali ini beliau diperkenankan masuk ke dalam kapal dan disambut oleh seorang syekh, dan beliau melihat di dalamnya banyak kursi yang kosong. Setelah puluhan tahun kemudian, tepatnya sesudah beliau dewasa, beliau pergi ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu. Dengan tidak disangka dan dikira, orang yang pertama kali menyambut dan menjadi guru beliau adalah orang yang menyambut beliau di dalam kapal dalam mimpi beberapa tahun yang silam. Dalam usia kurang dari 14 tahun, atau tepatnya masih duduk di kelas 1 sanawiyah, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tatkala membaca tafsir. Al-alim al-albira Syekh Haji Muhammad Zain Abdul Ghani yang sejak kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang saleh dan dalam didikan kedua orang tuanya serta bimbingan pamannya al-alimul alama al-albira Syekh Haji Saman Mulia, betul-betul sangat tertanam dan terhunjam dalam lubuk hati beliau, sehingga sifat-sifat mulia, sabar, ridha, dan juga menyembunyikan kesusahan. Jadi beliau orang yang kasih sayang dan tidak pemarah, serta orangnya pemurah. Sudah tertanam dan tumbuh subur di dalam jiwa beliau, sehingga apapun yang terjadi pada diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua, sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasut dan dengki kepada beliau. Jadi beliau pernah dipukuli, nangaran bakal kawan kelak dipukuli. Kada pernah beliau bepadah lawan kuitan. Nah, kalau umpamanya ujar sirin ulun na dipukuli bahaya, ulun dipukuli mai kada pernah. Amun na kayak gitu, wah ini lain kelak. Ulun bahaya, si anu manu ulun turun kuitannya turun juga. Batu kainya turun juga. Beparan datunya turun, mulai daripada anak sampai datu turunan. Tapi kalau guru sekumpul tidak pernah, kada pernah mengadu. Tapi ada juga di kampung kucing sama kucing bakal lahi. Sekali nang kada berewaan nang ampun kucing. Jadi pintar bela kucing berarti. Dan banyak biar kucing sama kucing bakal lahi. Kucing itu kan kada bakal. Masa na ampunnya nang kada berewaan. Di mana otak. Nah, beliau ada seorang yang sangat mencintai para ulama. Nah, dan orang-orang yang saleh. Hal itu tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasa Al-Alimul Fadil Haji Zainal Imi dalam pagar. Nah, jadi di masa remaja beliau, disitulah pernah ru'yah bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Yang keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memasangkan kepada beliau lengkap dengan sorban dan lainnya. Dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin, orang yang baik di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan beliau di masa kecil beliau rupanya sudah diketahui sebagian ulama dari orang yang pintar dari Jawa. Meskipun mereka belum pernah ke Banjar, begitu pula al-alamah belum pernah pula ke Jawa atau bertemu mereka. Karena itu kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru sekumpul menjadi pembicaraan oleh para tokoh ulama di Pulau Jawa pada masa beliau masa kecil. Di mana pun pernah mendengar dari mereka bahwa di Banjar, di Martapura akan muncul seorang ulama besar dan orangnya masih kecil atau kanak-kanak.
Sehingga banyaklah orang menerka atau mengira-ngira, namun kenyataannya baru tampak sesudah puluhan tahun kemudian. Nah, jadi guru sekumpul ini keturunan daripada Datuk Kalampayan yang ke-8. Karena pada waktu itu Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada waktu itu didatangi malam Lailatul Qadar. Nah, jadi dituruni malam Lailatul Qadar. Jadi beliau memohon meminta. Jadi ujar beliau, ujar Datuk Kalampayan, pinta beliau, anak cucu dan buyut beliau orang yang alim dan orang yang saleh. Jadi kan sampai sekarang di Pagatan ada keturunan Datuk Kalampayan, di Sampit ada, di mana-mana ada, di Marabahan ada. Nah, jadi inilah doa beliau terkabul. Jadi kemudian di situ setelah puluhan tahun dalam penantian siapa gerangan orang yang dimaksud, maka secara kebetulan atau memandang memang ditugaskan untuk menyampaikan, maka datanglah seorang wali Allah ke Martapura dan menginap di rumah salah seorang ulama di Martapura. Maka menurut cerita seorang sahabat penulis yang kebetulan ia berkunjung ke rumah di mana wali Allah tersebut menginap, dan dilihatnya banyak tamu yang datang ke rumah. Lalu diantaranya adalah guru sekumpul. Di dalam majelis itu wali Allah tersebut mengatakan kepada salah seorang tamu yang baru datang dan hendak bersalaman dengan beliau, dan beliau menyuruh bersalaman dahulu dengan Zaini Abdul Ghani, baru kepada beliau, sambil berkata bersalaman dengan guru Zaini dahulu, ia masa kecil namun ia sudah kutub. Jadi wali ini ada wali kutub, wali mastur, ada wali masyhur. Kalau wali mastur wali yang tersembunyi, kalau wali masyhur yang tersohor. Wali kutub wali yang memimpin satu wilayah. Tapi kita rasa kalau guru sekumpul bukan wali kutub lagi, tapi wali sedunia. Coba lihat, luar biasa kalau di daerah luar negeri, di daerah luar daripada kita, jakanya ibaratnya haulan itu kan kadang kayak guru kita, kadang kayak guru sekumpul. Lihat bian, banyak yang parai lah, minyak parai sampai tukang urut parai. Tapi mun parai sampai 10 ekong kayak apa? Tapi nangaran berkah bian, nangaran berkah. Bian awak siat aku lebur ke dahun kelak. Nah, jadi banyak nang gratis makan gratis luar biasa. Makanya orang luar daerah melihat orang Kalimantan ini, orang nang artinya kada ingken, orang nang kada pamalar. Karena orang yang artinya mengeluarkan sesuatu barang untuk kepentingan daripada wali Allah, maka Allah akan ganti. Kan banyak loh orang-orang yang artinya orang yang badui menyembelih beberapa ekor sapi, menyumbangkan tenaga, menyumbangkan duit. Nah, kada khawatir. Karena ujar Rasulullah, barang siapa mencintai para waliku berarti mencintai aku juga. Dan barang siapa memusuhi para wali-waliku maka berarti memusuhi aku juga. Nah, jadi guru sekumpul tadi seorang yang sangat berbakti kepada kedua orang tua dan paman beliau, sehingga sewaktu ayah beliau sakit 1 jam pun tidak pernah beliau memisahnya dari dan berada di samping beliau, merawat dan menjaganya dengan seksama. Begitu pula ketika paman beliau Al-Arif Billah Syekh Haji Saman Mulia sakit, beliau selalu di samping. Meskipun guru sekumpul itu dalam keadaan sakit, namun beliau tetap turut. Nah, tetap turut menjaga dan merawat ibu beliau ketika sakit. Guru sekumpul garing tapi tetap menjaga daripada orang tua beliau. Nah, jadi beliau selalu dalam pengawasan orang tua. Jadi Abdul Ghani, Zaini Abdul Ghani sejak kecil beliau selalu dijaga kemanapun beliau pergi, selalu ditemui oleh seorang yang ditugaskan oleh paman beliau. Nah, jadi luar biasa. Pada suatu hari ketika guru sekumpul masih kecil sedang bermain-main dengan membuat mainan dari gedang pisang. Kemudian dilihat oleh ayah beliau, lalu beliau ditegur dan dikatakan, sayang gedang pisang itu bisa dibuat makanan atau sayur. Mendengar yang demikian itu, beliau langsung menyerahkan kepada ayah beliau. Beliau adalah seorang ulama yang zuhud, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang menghidupkan kembali amalan-amalan serta tarikat yang diamalkan Syekh Muhammad Arsyad. Karena itu majelis pengajian yang beliau laksanakan, baik majelis taklim maupun majelis amaliyahnya adalah seperti majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi sifat beliau lemah lembut,
kasih sayang, ramah tamah, tidak pemarah dan pemurah sangatlah tampak pada diri beliau, sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat, sahabat dan murid-murid kawan. Jadi beliau ini orang yang artinya ulama karismatik, orang yang selalu banyak yang kasih sayang kepada beliau. Jadi Zaini Abdul Ghani adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang mendapat izin untuk mengijazakan tarekat Asyik Muhammad Samaniyah, tarekat Samaniyah. Karena itu banyaklah yang datang kepada beliau untuk mengambil baiat tarekat tersebut, bukan saja dari Kalimantan, bahkan yang datang dari jauh dan daerah lainnya. Ya banyak yang berbaiat tapi yang memakai juga. Mana artinya berbaiat saja, bergambar, berfoto, tapi mau sampai yang kada, memakai kada amalia beliau, jangankan harapan masuk surga, menjembor surga pun tidak bisa. Jadi kalau sekumpul seorang juriat Datuk Kalabayan. Jadi Syekh asal Banjiri yang tinggal di Keraton, kemudian pindah membuka perkampungan baru di dalam Pagar dan mengembangkan pendidikan agama di dalam Pagar. Maka Al-Alimul Alamah pun pindah pula dari Keraton ke Sekumpul, membuka komplek perumahan yang dikenal dengan komplek Ar-Raudah dan dalam Regol yang kemudian meluas sekelilingnya, sehingga terbentuklah Gang Taufik dan Gang Mahabbah dan yang lainnya. Di Sekumpul komplek Ar-Raudah inilah Alamah mengajar mendidik para anak-anak murid atau jamaah dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi guru Sekumpul pada beliau pada musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap hujan akan segera turun. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau memohon dan meminta doa agar hujan segera turun. Kemudian beliau lalu keluar rumah dan menuju sebuah pohon pisang yang berada di dekat rumah beliau. Lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Nah, jadi sudah timbul wali-wali Allah cirinya. Ketika beliau masih tinggal di Keraton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu, yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amalia. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tiada disadari dan diketahui oleh orang yang hadir, beliau mengacungkan tangannya ke belakang dan kemudian tampak di tangan beliau sebiji buah rambutan yang masak. Tercenganglah yang hadir, semuanya termasuk penulis sendiri yang melihat hal yang tersebut. Kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. Ketika beliau sedang menghadiri selamatan dan kemudian disuguhi jamuan oleh Sahibul Ubaid, tampak pada ketika jamuan yang disuguhkan kepada beliau hampir habis termakan oleh beliau. Namun setelah piring tempat makan tersebut diterima kembali oleh orang yang melayani, ketika itu ternyata makanan yang tampak habis tadi masih banyak tersisa dan seakan-akan tidak pernah beliau makan. Nah, jadi tampak sudah karamat beliau nang kada ketahuan lah. Cuma orang-orang benar banyak nang jual, nang iri dengki. Nah, Rasulullah aja kayak apa sih, Din? Nah, disitulah artinya orang baik pun ada yang membenci. Nah, apalagi orang yang jahat. Nah, jadi kemudian pesan-pesan beliau, jangan bakhil, yakni hendaklah jadi orang yang pemurah, karena sifat bakhil adalah sifat mazmumah yang paling bandel dan tidak akan keluar sebelum sifat-sifat mazmumah lainnya keluar. Dan apabila keluar sifat bakhil, berarti sifat-sifat mazmumah lainnya sudah keluar lebih dahulu. Dan sering beliau ucapkan bahwa tertulis di pintu surga, anti haramun ala kulli bakhilin, yang artinya maksudnya pintu surga dilarang haram dimasuki oleh orang yang bakhil, orang yang kikir. Jangan tertipu, kata beliau, dengan karamat, yakni dengan segala keganjilan dan keanehan. Karena karamat itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Karena itu janganlah terlintas atau berniat untuk mendapatkan karamat dengan melakukan ibadah atau membaca wirid. Karena karamat yang mulia dan tinggi nilainya ada istiqamah di dalam ibadah. Kaji gawi maksudnya tuntut ilmu, kemudian dan amalkanlah. Jadi guru Sekumpul, seorang tokoh ulama Zuhair asal Banjari yang hidup di penghujung abad ke-20 yang disenangi oleh segala lapisan masyarakat, bahkan di kalangan pemerintah.
Karena majelis pengajian beliau dikunjungi oleh kaum muslimin puluhan ribu di setiap hari Kamis sore sampai malam Jumat dan hari Ahad sore sampai malam Senin yang datang dari berbagai penjuru dari Kalimantan Selatan, dan pada hari Sabtu pagi khusus disediakan untuk ibu-ibu kaum muslimin. Beliau adalah seorang ulama yang ramah dan kasih sayang terhadap setiap orang, terutama kepada anak murid beliau sendiri, karena beliau tidak segan-segan menegur apabila melihat hal yang dianggap salah atau tidak tepat. Hal ini semata-mata adalah karena kasih sayangnya beliau terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu sering beliau menyerukan dengan ungkapan arti kata martapura. Menurut beliau adalah martapura, marilah takwa para umat Rasulullah. Maka di antara dakwah beliau untuk meningkatkan takwa itu, beliau tulis beberapa risalah dalam rangkaian meningkatkan ilmu dan amal ibadahnya. Dan tamu-tamu yang datang selain dari kesibukan-kesibukan beliau sehari-hari mengajar dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal masyarakat, beliau juga disibukkan dengan tamu-tamu yang datang dari berbagai tempat daerah, baik sebagai masyarakat awam, ulama dan umara yang berada di daerah maupun di pusat. Bahkan ada yang datang dari luar negeri seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia dan Hadramaut, yang umumnya kedatangan mereka untuk memohon doa dan restu dan belajar ilmu guna meningkatkan ilmu dan amal mereka. Dalam suasana silaturahim tersebut selalu keluar dari lidah beliau kata-kata mutia dan hikmah yang sesuai dengan situasi dan kondisinya tamu berdatangan, sehingga masing-masing tamu merasa terjawab permasalahannya dan merasa terisi beberapa siraman ilmu yang tidak merasa yang permasalahannya, dan merasa terisi berupa siraman ilmu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata serta senyuman yang terlupa. Jadi penyakit yang tak kunjung sembuh, derita penyakit yang berkepanjangan tiadalah mengurangi semangat beliau dalam mengajar dan membimbing anak murid dan masyarakat yang datang ke majelis beliau. Namun setelah beberapa tahun berjalan, akhirnya anak murid dan masyarakat Banjar umumnya timbul rasa harap cemas dalam kesembuhan guru dan pembimbing mereka. Namun setelah berselang beberapa waktu, suasana pun menjadi berubah, karena beliau harus dibawa ke Singapura untuk kesekian kalinya guna berobat untuk kesembuhan beliau. Maka derayan air mata yang ditahan oleh kelihatan di wajah-wajah anak murid dan masyarakat Banjar. Rasa duka yang mendalam karena khawatir akan ditinggalkan guru mereka. Namun apa yang dapat dikatakan, meskipun beliau telah berjuang dengan penuh gairah dan semangat untuk bersama kembali dengan anak-anak murid dan keluarga beliau, akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga beliau, sehingga beliau harus dibawa pulang dengan pesawat khusus dari Singapura ke Banjar pada hari Selasa 4 Rajab 1426 Hijriah atau 9 Agustus 2005 Masehi. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, beliau tiba di rumah sekitar jam 8:30 malam Rabu 5 Rajab 1426 Hijriah. Disambut oleh keluarga, kerabat dan anak murid dengan penuh ketegangan dan duka. Setelah keluarga, kerabat dan anak murid yang datang menjenguk, akhirnya pukul 5:10 subuh hari Rabu 5 Rajab 1426 Hijriah 10 Agustus 2005 Masehi, beliau pergi meninggalkan kita memenuhi panggilan menghadap Khalik Tuhan Rabbul Izzati untuk selamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa duka hati kita yang ditinggalkan. Ingin rasanya hati tinggal bersama lagi, namun apa daya, hanyalah derayan air mata yang tak tertahan tampak di wajah keluarga beliau, kerabat beliau dan anak murid serta pencintanya. Karena kehilangan guru, abah dan pembimbing mereka, beliau telah banyak berbuat untuk kita. Beliau pusakai kita ilmu, amal, serta kaifiatnya, dan kitab-kitab yang ditulis oleh beliau berikan kenangan indah serta nasihat yang berharga kepada kita. Tersebarlah berita duka segenap penjuru daerah, sehingga dini hari pagi hari Rabu telah banyak pendatangan kaum muslimin dan muslimat. Sampai pada saat anak pemakaman pada waktu asar, masih banyak yang datang dari luar daerah, seperti daerah Jawa, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan lainnya. Tak kurang dari ratusan ribu pelayat yang datang menyampaikan takziah terdiri dari masyarakat awam, ulama, habaib dan pejabat tinggi baik dari pusat maupun daerah yang datang melaksanakan fardhu kifayah dan membagi duka yang mendalam atas kepergian seorang ulama yang dicintai, diantaranya mantan wakil presiden Hamzahas dan rombongannya. Jadi guru kumpul dimakamkan tepat waktu azan asar di samping makam al-alim al-allamah al-albil asyik Haji Muhammad al-Mulia. Jadi umur beliau 63 tahun. Dalam suasana duka, jasad beliau diturunkan perlahan-lahan seiring dengan azan asar di Musala Ar-Raudah
yang kemudian diteruskan dengan pembacaan surah Yasin dan surah Al-Mulk oleh para pengantar di komplek Ar-Raudah dan di rumah-rumah sekitarnya. Gemur suara pembacaan Al-Quran bersamaan dengan awan yang mendung sehingga meneteskan rintik-rintik hujan di saat beliau wafat. Di sebagian kota Martapura seakan-akan turut berduka atas kepergian seorang wali Allah. Jadi linangan air mata selalu membasahi pipi-pipi para pelayat. Semoga ia menjadi bagian dari rintik-rintik hujan dan membawa rahmat dan maghfirah. Jadi Guru Sekumpul berumur 63 tahun. Jadi mudah-mudahan semoga Allah melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada beliau dan kepada kita yang membaca manaqib beliau secara singkat ini. Jadi mudah-mudahan berkat kita membaca manaqib singkat daripada beliau, yaitu Al-Alama Al-Arbila Syekh Muhammad Zaid Abdul Ghani, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat berkat sahabat di dunia akhirat, hajat kita kabul dunia dan akhirat, diangkat penyakit pada jasmani rohani kita ini, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala berlimpah rezeki yang berberkah dan selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah.